Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yanda. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit aplikasi tentang angket penilaian guru oleh siswa yang telah saya buat sini. Jadi sini ada tiga user, tiga level. Ada admin, kepala sekolah, dan murid. Sekarang kita masukkan admin. Oh ya, untuk yang admin akan saya tambahkan menggunakan eh, user kepala sekolah. Oke, nah jadi kurang lebih untuk admin dan kepala sekolahnya itu sama. Ada users, ada bagian data, ada data murid, data guru. Kemudian bagian kelas ada rombel dan jurusan. Kemudian terdapat mata pelajaran, tahun ajaran, blok jadwal. Dan bagian penilaian ada soal, form penilaian, dan hasil akhirnya. Dan kemudian ada user settings dan juga logout. Nah, yang membedakannya hanya pada user di sini. Nah, ketika usernya itu admin, maka data admin akan dimuncul oleh sistem. Sedangkan ketika usernya itu bukan admin, maka usernya tidak akan memunculkan data tentang admin. Nah, kemudian di sini ada untuk import. Jadi daripada kita memasukkannya satu-satu, maka kita dapat melakukan import file dengan memilih Excel. Kemudian sini ada button untuk masuk menambahkan usernya secara manual, yaitu jangan satu-satu. Kemudian sini ada username-nya, kemudian ada email, ada password, dan ada level. Nah, di sini ada admin, kepala sekolah, dan murid. Sedangkan apabila ditambah user kepala sekolah, sini tidak ada admin, hanya ada kepala sekolah dan murid. Nah, kurang lebih begitu. Kemudian di sini ada button untuk reset passwordnya, button untuk menghapus dan untuk delete. Delete dan edit. Nah, pada edit ini juga kurang lebih sama seperti tambah tadi. Kalau usernya admin, maka ada pilihan admin di sini. Dan jika tidak ada atau bukan admin, maka dia tidak ada admin di sini. Nah, kurang lebih yang membedakannya hanya itu saja. Jadi kita logout. Kita kembali ke admin lagi. Kemudian kita masuk ke data murid. Nah, di sini ada usernya, dimunculkan username-nya, ada rombel, ada nomor HP, ada tempat tanggal lahir, ada NIS, dan ada namanya. Nah, sih kurang lebih juga sama. Kita bisa tambahkan sebuah murid secara manual. Nah, sini kita bisa pilih usernya. User yang muncul hanyalah user-user yang levelnya itu murid. Kemudian sini ada rombel. Kemudian sini juga bisa melakukan import, yaitu import data murid. Jadi kita bisa melakukan pemasukan data secara banyak dan secara langsung. Nah, di bagian edit juga kurang lebih sama seperti tambah di sini. Kemudian kita bisa menghapus data muridnya juga. Nah, untuk data guru kurang lebih sama seperti murid tadi. Di sini ada tambah gurunya. Di sini ada import guru. Dan di sini ada editnya. Nah, hanya saja pada guru di sini saya tidak memasukkan uh, yang namanya user karena di sini data guru hanya digunakan untuk melakukan penilaiannya nanti. Jadi guru tidak bisa melihat datanya sendiri kecuali yang mengaksesnya adalah kepala sekolah. Kemudian sini ada bagian kelas, kita masuk ke sini ada rombongan belajarnya atau rombel. Nah, kita bisa tambah di sini, kita bisa pilih jurusannya, kita bisa input nama, kemudian kita bisa edit, kita bisa pilih jurusannya juga, kita bisa menghapusnya. Kemudian di sini ada jurusannya, yaitu ada FL, BDP, dan AKL. Di sini kita bisa lakukan tambah, kita bisa melakukan edit, dan kita bisa melakukan penghapusan data juga. Nah, jurusan di sini nanti akan dipanggil pada rombel yang ada di sini. Lalu kita masuk ke mata pelajaran. Nah, sini hanya list-list mata pelajaran kurang lebih sama seperti rombel tadi. Di sini kita masukkan nama mata pelajarannya dan di sini kita edit nama mata pelajarannya. Nah, di sini kita bisa menghapus datanya. Tahun ajaran di sini kurang lebih sama. Kita bisa input, kita bisa edit, dan kita bisa delete juga di sini datanya. Tahun ajaran 2024 atau 2025 dan lainnya. Kemudian di sini ada blok. Nah, bagian blok ini kita pilih blok 1. Misalnya kita ketik manual dan kita
memilih tahun ajarannya berapa. Nah, kita bisa edit juga di sini dan kita bisa menghapusnya di sini. Kemudian terdapat jadwal. Di sini jadwal ini kita masukkan per blok ya. Jadi kurang lebih kita ketika kita tambah kita bisa pilih gurunya siapa, mata pelajaran yang diajarinnya apa, dia ngajar untuk blok berapa, di kelas mana dan sesinya sesi berapa, di sesi 1 sampai 5. Untuk edit kurang lebih juga sama dan kita bisa menghapusnya di sini. Kemudian kita masuk ke penilaian. Nah, di sini kita ada membuat form soal. Nah, form soal di sini kita bisa menambahnya. Kita misalkan menambah kode form soal baru. Nah, di sini kita bisa memasukkan pertanyaan-pertanyaannya, misalkan 1 tambah 1. Misalkan kita tambah lagi 2 kurang 1. Nah, kita add. Nah, ini akan masuk ke AF003 di sini. Dan ini ada button untuk detail soalnya apa saja. Nah, kemudian kita bisa mengedit kodenya saja di sini. Dan kita bisa menghapus. Nah, untuk bagian detail soalnya di sini, kita bisa menambahkan khusus soalnya di dalam form ini. Misalkan 3 kurang 2, kita add. Maka dia akan masuk ke dalam detail soal tadi. Nah, kemudian kita bisa mengeditnya juga, edit soalnya. Dan kita bisa menghapus soalnya juga. Nah, jadi ketika sudah kita hapus, maka dia kembali ke sini. Oke, kurang lebih untuk soal begitu. Nah, di sini ada form penilaian yang akan disediakan oleh adminnya ya. Nah, jadi misalkan di sini nih dia memasukkan data pilih jadwal, misalkan dia pilih gurunya ini dan dia pilih form soalnya yang tadi sudah disiapin. Jadi form soalnya hanya perlu dipanggil saja nanti. Nah, ketika sini muncul ID jadwalnya dan dia bisa uh, ada details gurunya di sini ya, berapa sesi berapa. Kemudian ini ada form soalnya dan bisa diedit juga. Editnya kurang lebih sama dan bisa dihapus juga ya. Nah, kemudian di sini ada hasil akhir yang akan saya jelaskan nanti. Nah, pada bagian user settings bisa edit username, bisa edit email, dan bisa edit media inputnya yaitu untuk gambar profile picture di sini nanti. Nah, di sini ada change password. Nah, di sini kita verifikasi terlebih dahulu. Kalau dia sesuai dengan passwordnya, maka dia akan muncul form untuk mengubah passwordnya di sini. Nah, passwordnya ini harus diisi dulu agar button simpannya bisa dinyalakan. Passwordnya juga harus sama seperti yang password di atas ya. Jadi misalkan kita masukkan tadi, nah baru dia bisa melakukan simpan di sini. Ya, kurang lebih begitu. Ini akan saya siapin dulu. Oke, kita masuk ke user murid. Nah, misalkan di sini ada bagian nilai ya. Di sini terdapat home, nilai, dan user settings. User settingsnya juga kurang lebih sama. Kemudian pada bagian nilai ini kita pilih dulu rombel sesuai kelas kita dan kita pilih bloknya berapa. Nah, ketika kita tekan find maka dia akan muncul di sini data-datanya. Nah, di sini misalkan kita pilih nilainya itu sangat baik, cukup baik, dan misalkan ini cukup baik. Kita submit. Kita kembali ke di sini, kita reload. Maka akan muncul data hasil akhir baru. Dan ini rata-rata dari sangat baik, cukup baik, dan cukup baik. Di antara 3 soal itu adalah cukup baik. Oke, sedikit tambahan dari bagian penilaian tadi untuk murid. Apabila datanya ini sudah terisi ya, misalkan kita isi lagi, maka dia tidak bisa. Dia hanya bisa menilai sekali per guru saja. Nah, hasil di sini adalah hasil yang hasil akhir atau rata-rata dari penilaian satu orang murid saja. Jadi, nah di sini ada details jadwalnya juga bisa dihapus. Nah, untuk mengetahui hasil akhir dari semua data dengan ID jadwal yang sama,
Itu kita bisa lakukan choose ID jadwal di sini. Kita misalkan pilih ID jadwal 1, kita tekan final result. Maka dia akan muncul hasil dari rata-rata semua data tersebut. Nah, di sini kita bisa tekan back untuk kembali ke sini. Nah, kemudian di sini ada print untuk print PDF. Di sini ada ID datanya, ID jadwal, dan hasilnya apa. Dan di sini kita bisa print Excel juga. Nah, kurang lebih begini untuk Excel-nya. Oke, kita tutup. Nah, kurang lebih segitu saja. Kita logout. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang penilaian angket guru ini. Terima kasih karena telah memperhatikan. Mohon maaf apabila masih ada beberapa kekurangan dan terima kasih.